Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara semua, minggu yang lalu saudara diminta untuk membuat sebuah latihan. Saudara diminta untuk membuat sebuah tabel yang terdiri dari kolom nomor, kolom nama, dan kolom nilai sebanyak 10 orang, di mana nama orang dan nilainya Anda bebas memilih, merancang. Kemudian tidak boleh ada sel yang sama dalam mengerjakan latihan. Dari beberapa latihan hampir semuanya kebingungan. Jadi sekarang kita akan coba bahas latihan tersebut dengan kriteria, kalau nggak salah saya itu di halaman 146. Jadi di halaman 146 saudara diminta untuk menggunakan kriteria ini. Jadi ini terdiri dari 5 pilihan, ada pilihan E, D, C, B, dan A. Jadi terdiri dari 5 pilihan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang kita akan coba bahas. Saya punya nama Budi, Anto, Uyung, Sadun, Upia, Banon, Michael, Robert. Nomor 1, 2, 3. Kita coba perbaiki. Oke. Sekarang kita akan lihat status 0 sampai 59 itu E, 60 sampai 74, 60 sampai 74, 60 sampai 74 D, kemudian 75 sampai 84, 75 sampai 84, 75 sampai 84 itu B, C, 85 sampai 94, 85 sampai 94, 85 sampai 94 itu B, dan sisanya berarti A ya. Berarti kalau sisanya berarti mulai dari 95 sampai 100 ini A. Oke. Sorry. Jadi ini terdiri dari 5 pilihan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pilihan pertama itu E, kedua D, ketiga C, keempat B, kelima A. Atau bisa saja kita jadikan A sebagai pilihan pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jadi kita balik seperti minggu lalu juga bisa. Sekarang kita mulai dari mana? Kita lihat dulu status. Kita jadikan E jadi pilihan pertama. Oke, kita jadikan E sebagai pilihan pertama. Sama dengan if buka kurung ini kecil dari 60, atau Anda bisa kecil sama dengan 59, boleh saja ya. Sekarang kita gunakan simbol kecil dari 60, titik koma, ketik 2 E. Oke, pilihan pertama sudah selesai. Ini pilihan pertama E ya. Berarti habis ini kita masuk ke pilihan kedua. Pilihan kedua adalah D.
maka kita ulang lagi, if buka kurung ini D3 kecil dari berapa, pilihan kedua itu berapa, ini nggak kelihatan ya, ini D itu 60 sampai 74, berarti if buka kurung D3 kecil dari 75 adalah D titik koma atau koma. Komputer saya menggunakan koma, jadi bisa saja komputer saudara menggunakan koma atau mungkin saja menggunakan titik koma. Pilihan kedua juga sudah selesai, D. Kita masuk ke pilihan ketiga adalah C. C itu 75 sampai 84. Kita masuk ke pilihan ketiga ya untuk C. If kurung D3 kecil dari 8 berapa? 85. 85 adalah C titik koma. Oke, pilihan ketiga sudah selesai. Masuk ke pilihan keempat. If buka kurung D3 kecil dari 95 maka dia adalah B, maaf, titik koma. Pilihan B sudah selesai, pilihan keempat sudah selesai. Masuk ke A. A ini jadi pilihan terakhir. Jika dia pilihan terakhir maka tidak pakai if, langsung ditulis pilihan terakhirnya A. Titik 2. Ada berapa buka kurung di awal? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oh, ini salah ini ya. 4. Maka di sini tutup kurungnya juga 4. 1, 2, bukan 1 ya, tapi 4, 3, 2, 1. Sama dengan if D3. Kenapa D3? Karena nilai orang pertama itu letaknya di D3, di sel D3. Sama dengan if D3 kecil dari 60 maka dia adalah E, titik koma. If buka kurung D3 kecil dari 75 adalah D. Ini D itu 60 sampai 74, maka kecil dari 75 berarti D ya. If D3 kecil dari 85 adalah C. Lihat, karena C adalah 75 sampai 84. Di sini formula kita bikin kecil dari 85 ya, kecil 85 berarti 84, 83, 82, 81 dan seterusnya. If buka kurung D3 kecil dari 95 adalah B, kecil dari 95 adalah B. Lihat, kita lihat B itu dari berapa? 85 sampai 94, berarti B ini kecil dari 95, B berarti komputer menghitung dari 94 ya, berarti benar ini. Kemudian A jadi pilihan terakhir, karena A adalah pilihan terakhir maka tidak pakai if. Kita selesai rumusnya, kita enter. Oke, E. Oke, sebenarnya ini bisa kita tarik ke bawah, ya. Tapi saya tidak mau tarik dulu, saya coba kita buatkan satu formula lagi. Sama dengan if buka kurung Anto nilainya 90 berada di sel D4. Kita ketik D4 kecil dari lihat, pilihan pertama itu E itu rentang nilainya 0 sampai 59, berarti kecil dari 60. Ketik ini kecil dari 60. Bisa saudara pahami kenapa kita ketik di sini kecil dari 60? Kalau kita ketik di sini kecil dari 60, maka komputer menghitung mulai dari 59, 58, 57, 56, seterusnya sampai angka paling kecil godok ange. Benar nggak itu 0 sampai 59? Benar. Oke. Titik koma atau koma fungsi formula untuk pilihan E sudah selesai. Pilihan pertama E sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pilihan yang kedua. If buka kurung D4. Kenapa D4? Karena si Anto nilainya 90 berada di sel D4. Kecil dari, sekarang saya tulis kecil dari berapa?
D itu nilainya 60 sampai 74. 60 sampai 74. Berarti kecil dari 75. Pilihan kedua sudah selesai D. Sekarang kita masuk ke pilihan ketiga C. C itu 75 sampai 84. If buka kurung D4 kecil dari 85 titik koma titik 2 C titik koma. Oke, pilihan ketiga sudah selesai. Kita masuk pilihan keempat. Pilihan keempat adalah B. B itu 85 sampai 94. Berarti B itu kecil dari 95. If buka kurung D4 kecil dari 95, maka dia adalah B. Titik koma. Pilihan keempat sudah selesai. Maaf, ini salah ketik ya. Kita masuk ke pilihan yang terakhir, yang kelima A. Karena ini pilihan terakhir, maka langsung ditulis A. Oke, ada berapa tutup kurung? Kita lihat berapa buka kurungnya. 1, 2, 3, 4. Maka tutup kurungnya juga 4. 4, 3, 2, 1. Enter. Sama dengan if buka kurung kecil dari 60, maka dia adalah E. If buka kurung D5 kecil dari 75 adalah D. If D5 kecil dari 85 adalah C. If D5 kecil dari 95 adalah B. Yang terakhir A. Langsung ditulis. Jika pilihan terakhir maka langsung ditulis. 4, 3, 2, 1. Enter. E, B, E. Sekarang kita coba tarik saja orang pertama ke bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke, kita balik, pilihannya kita balik. A jadi pilihan pertama. Jadi A jadi pilihan pertama. Sama dengan if buka kurung ini. Ingat, ini A jadi pilihan pertama. Kalau A pilihan pertama, kita hitung dari 95 sampai 100. Besar dari 94, maka dia adalah A. Oke, pilihan pertama sudah selesai. Pilihan kedua adalah B. B itu 85 sampai 94, maka kita buat if buka kurung D3 besar dari 84. Kenapa saya tulis besar dari 84? Karena kalau kita tulis besar 84, maka kita akan mulai menghitung dari 85. 85 ya. Titik koma, maka dia adalah B. Titik koma. Pilihan kedua selesai, kita masuk ke C sebagai pilihan yang ketiga. If buka kurung D3 besar dari 74. Kenapa besar dari 74? Karena C itu nilainya 75 sampai 84. Besar dari 74 berarti menghitung mulai dari 75. C. If buka kurung D3 besar dari 59 adalah
D. Oke, kita udah sampai D. Pilihan pertama A, pilihan kedua B, pilihan ketiga C, pilihan keempat D. Berarti tinggal pilihan yang terakhir adalah E. Karena E adalah pilihan terakhir, maka langsung ditulis E. Tutup kurungnya ada 4. Kenapa ada 4? Karena tutup buka kurungnya juga ada 4. 4, 3, 2, 1. Enter. Sama-sama E jawabannya. Mempunyai cara yang berbeda tapi punya makna yang sama. Di cara pertama E dijadikan pilihan pertama sehingga A jadi pilihan terakhir. Ini kita balik, A jadi pilihan pertama sehingga E menjadi pilihan yang terakhir. Kita lanjut yang kedua, kita coba lagi sama dengan if buka kurung D4 besar dari 94 atau besar sama dengan 95. Sama saja artinya. Kita gunakan simbol besar dari 94 titik koma. Besar dari 94 adalah A. Oke, pilihan pertama sudah selesai. Kita masuk ke pilihan kedua B. If buka kurung D4 besar dari B itu 85 ke atas, berarti kita tulis besar dari 84. Titik koma petik 2 adalah B. Titik koma ya, pilihan kedua sudah selesai. Kita masuk ke pilihan ketiga. Pilihan ketiga adalah C. C itu 75 sampai 84. 75 sampai 84. Berarti di sini if buka kurung D4 besar dari 74. Kenapa besar dari 74? Karena C itu mulainya dari 75. C. Pilihan yang ketiga C selesai, kita masuk pilihan yang keempat. Pilihan keempat adalah D. D itu 60 sampai 74. Maka jika kita gunakan simbol besar dari, maka angkanya angka 59. If buka kurung D4 besar dari 59 adalah D. Oke, pilihan pertama A, pilihan kedua B, pilihan ketiga C, pilihan keempat D sudah selesai semua, maka E jadi pilihan terakhir. Karena ini pilihan terakhir, maka langsung tulis petik 2 E petik 2. Tutup kurungnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Enter. Oke, hasilnya sama. Sekarang kita coba tarik ya. Kita coba tarik. Apakah semuanya sama atau tidak? Oke. Sama? Sama atau berbeda? Oke, sekarang kita masuk ke diskusi. Silahkan bertanya jika saudara belum memahami